Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Indra Nurpraditya, NIM 2022 1013703114882. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas statistik dan probabilitas kelas 3C, yaitu Basic Analysis Regresi about Wine Quality Rate Dataset, atau dataset yang saya ambil dari Kaggle, yaitu yang berjudul Wine Quality Rate. Sebelumnya ada list of content dari presentasi saya pada kesempatan kali ini, yaitu ada 5. Yang pertama uji asumsi klasik regresi, yang dimana isinya ada normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, yang dimana menggunakan pattern masing-masing diinterpretasi signifikan atau tidaknya. Kemudian yang kedua ada permodelan regresi, itu ada dua, yaitu secara manual menggunakan Excel, kemudian ada menggunakan Python. Terus yang ketiga ada uji partial regresi, yang keempat uji simultan regresi, dan yang terakhir uji kebaikan model. Oke, yang pertama uji asumsi klasik regresi. Nah, sebelum masuk ke normalisasi, uji asumsi klasik dalam statistika adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear yang digunakan memenuhi syarat-syarat tertentu agar hasilnya valid. Belum menguji, kita perlu memasukkan dataset tersebut ke dalam Python. Di sini saya menggunakan Google Colab dengan cara berikut. Kita bisa mengetikkan komen pada Google Colab-nya, from Google Colab import drive, kemudian drive.mount dalam kurung content slash G drive. Nah, ini untuk mengakses Google Drive-nya, kemudian akan memerlukan izin dan kita izinkan. Nah, kemudian ada import pandas as PD. Kemudian data sama dengan PD-RED Excel ini akan membaca data yang setelah kita simpan di Excel atau direktori data yang akan kita baca ke dalam Google Colab. Nah, kode ini menggunakan library Pandas untuk membaca file Excel yang berisi data red wine quality. Data tersebut di-load ke dalam variabel data, kemudian akan muncul data berikut. Nah, uji asumsi klasik regresi ini di uji yang digunakan ada 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, kemudian ada yang terakhir uji autokorelasi. Yang pertama uji normalitas. Nah, dalam menguji normalitas, di sini saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Uji heteros dalam menggunakan normalitas, di sini saya menguji menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, coding pada slide ini tersebut digunakan untuk melakukan analisis statistik pada kualitas anggur merah yang disimpan dalam file Excel untuk mencari rata-rata dan standar deviasi yang akan digunakan ke dalam codingan berikutnya. Nah, kemudian baru kita lakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan kode dan visualisasi seperti berikut dengan variabel y-nya yaitu pH. Nah, di sini saya akan menguji yaitu variabel y-nya dari pH dari red wine quality tersebut. Nah, variabel x-nya itu meliputi dari fixed acidity, kemudian ada volatile acidity sampai dengan alkohol dan quality. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan, hasil dicetak adalah statistik ujinya 0,9893, kemudian p-value-nya ada 2,0692, hipotesis tersebut ditolak atau hipotesis 0 ditolak, dan residual tidak terdistribusi normal. Nah, kemudian yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Coding di atas digunakan untuk menguji heteroskedastisitas pada residual dari model regresi linear. Pertama, data akan dibaca dan variabel independen serta dependen ditentukan. Selanjutnya, konstanta ditambahkan ke variabel independen dan model regresi linear dibuat. Nah, residual dari model diambil dan uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Preus-Pagan.
Selanjutnya, hasil uji, termasuk statistik uji dan p-value dicetak. Nah, interpretasi hasil uji didasarkan pada nilai p-value. Jika p-value lebih besar dari alpha 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa residual homoskedastik atau tidak heteroskedastik. Sebaliknya, jika p-value kurang dari atau sama dengan alpha, hipotesis nol ditolak dan residual dianggap heteroskedastik. Seperti yang ada grafik di samping, hipotesis nol ditolak dan residualnya heteroskedastik. Nah, hasil residual jika diuji satu per satu, yaitu ada yang residual plot citric acid sampai dengan quality akan menghasilkan grafik residual yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson untuk mengukur tingkat autokorelasi dalam residual Y, yaitu variabel pH, terhadap variabel X atau variabel lainnya dengan kode seperti berikut. Sama seperti sebelumnya, di sini semua saya menggunakan variabel Y-nya itu adalah pH karena saya ingin menguji red wine quality-nya tersebut dari pH ke variabel lain, apakah ada berkaitan atau tidak. Nah, coding di atas bertujuan untuk menguji autokorelasi pada residual dari model regresi linear. Selanjutnya, dilakukan uji Durbin-Watson untuk mengukur tingkat autokorelasi dalam residual. Hasil uji, jika nilai statistik mendekati 2, nilai ideal untuk tidak ada autokorelasi atau berada dalam rentang antara 1,5 dan 2,5, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam residual. Sebaliknya, jika nilai berada di luar rentang tersebut, hipotesis nol ditolak dan terdapat bukti autokorelasi dalam residual. Untuk outputnya sebagai berikut. Menghasilkan Durbin-Watson statistik, yaitu 1,5524 dan seterusnya. Nah, hasil dari output tersebut tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Jadi tidak ada bukti autokorelasi. Kemudian yang kedua yaitu pemodelan regresi. Nah, di sini yang pertama pemodelan regresi menggunakan manual. Di sini menggunakan Excel dengan cara mengambil 100 data dari 1000 data yang ada, kemudian dengan 5 variabel numerik. Nah, di sini Y-nya sama dengan A plus BX, di mana rumus yang saya gunakan di Excel adalah sebagai berikut. Nah, nomor satu pengujian korelasi variabel X dan Y, di mana variabel Y sama seperti sebelumnya adalah pH dan variabel X adalah Fikes acidity. Di sini saya menguji antara pH dan Fikes acidity menggunakan manual di Excel. Kemudian yang kedua, saya menggunakan volatile acidity untuk variabel X-nya dan Y-nya sama menggunakan variabel pH. Dari data tersebut didapat hasil A dan B dari fixed acidity atau nomor 1 adalah 4,070 dan B-nya minus 0,097. Sedangkan yang pada nomor 2 atau dengan variabel X-nya volatile acidity menghasilkan A sama dengan 3,19 dan B 0,24. Kemudian yang nomor 3 dan 4 di sini saya menguji variabel Y-nya sama seperti sebelumnya, yaitu konstan menggunakan variabel pH dan variabel X-nya adalah yang saya uji atau yang saya bedakan, yaitu yang nomor 3 ada citric acid dan nomor 4 ada residual sugar, dan tentu menghasilkan output yang berbeda dari sebelumnya dan dari yang kedua ini, yaitu output yang pertama dari nomor 3 menghasilkan A 3,39 dan B-nya minus 0,39.
302. Kemudian yang nomor 4, A-nya menghasilkan 3,324, kemudian B-nya 0,003. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saya menguji menggunakan variabel X-nya chlorides dan variabel Y-nya tetap konstan pH, di mana menghasilkan A sama dengan 3,42 dan B-nya minus 0,904. Nah, rumus tersebut didapat dari rumus tersebut atau rumus A dan rumus B tersebut didapat dari seperti yang ada pada gambar di samping, di mana rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma X Y. Kemudian baru dibagi jumlah N-nya. Nah, karena di sini N-nya saya masukkan 100, maka akan saya masukkan di rumusnya 100 dikali sigma X kuadrat baru dikurangi sigma X atau sigma X atau jumlah X-nya dipangkatkan 2. Kemudian Y-nya juga seperti yang ada pada slide. Nah, kemudian pemodelan regresi yang selanjutnya menggunakan Python, yaitu mengambil 100 data dari 1000 data yang dipunya plus 5 variabel numerik sama seperti yang di Excel sebelumnya. Nah, bedanya di sini dianalisis menggunakan Python. Koefisien regresi dibuktikan sama persis dengan manual di Excel. Apakah sama atau tidak? Nah, yang pertama sama seperti yang di Excel tadi, nomor 1 adalah pH dan Fikes acidity. Oke, di hasil di Excel juga sama dengan Fikes acidity minus 0,0972 dan konstantanya 4,0701. Nah, di mana di sini dalam output secara otomatis atau data analis yang ada di Excel juga menyatakan hasil yang sama, seperti yang saya hitung manual dan saya hitung melalui Python. Nah, dari data yang di Excel tersebut atau data yang ada di Python menyatakan multiple R-nya 0,639804, di mana 0,6 tersebut termasuk dalam kategori kuat. Jadi nilai korelasi antara X dan Y atau pH dan Fikes acidity adalah dinilai kuat. Kemudian data berikutnya ada volatile acidity dan pH, di mana di Excel dan di Python adalah sama atau signifikan. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai korelasinya yang ada di kategori yaitu 0,2 tersebut termasuk dalam kategori rendah. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan pH dan citric acid. Bisa dilihat juga dalam yang ada data di Python dan hasil data yang ada di Excel adalah sama. Dan nilai korelasi antara X dan Y tersebut adalah rendah. Kemudian yang nomor 4, data di Python dan di Excel juga sama. Nah, di sini bedanya nilai korelasi antara X dan Y atau antara variabel Y yaitu pH dan variabel X yaitu residual sugar, nilai korelasinya adalah sangat rendah, seperti yang ada pada kategori korelasi. Kemudian yang terakhir adalah pengujian variabel pH dan variabel chlorides. Di sini juga sama untuk yang hasil data di Python dan manual dari Excel. Nah, di sini nilai korelasi antara X dan Y adalah rendah. Kemudian untuk pemodelan regresi Python, pemodelan ini menggunakan keseluruhan data dari 1000 data dan 10 variabel numerik. Dianalisis langsung menggunakan Python. Nah, untuk menggunakan keseluruhan 1000 data dan 10 variabel, kita dapat menggunakan kode seperti yang tadi, hanya dengan sedikit ubahan untuk read datanya diubah menjadi 1000
seperti source berikut dan yang lainnya juga. Pengujian korelasi variabel X dan Y di mana variabel Y adalah pH dan variabel X adalah variabel dari facts, acidity, volatile, sampai alkohol dan quality. Di sini saya langsung mengujikan antara variabel Y yaitu pH dan semua variabel X atau semua yang ada variabel dalam dataset wine quality. Nah, hasilnya dari output yang dihasilkan ada pada sebelah layar di kanan. Nah, kemudian lanjut ke partial regresi menggunakan uji partial regresi. Di sini melakukan uji partial regresi pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi linear. Nah, coding di samping bertujuan untuk melakukan uji partial regresi pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi linear. Pertama, data dibaca dan variabel independen serta dependen ditentukan. Nah, konstanta ditambahkan ke variabel independen dan model regresi linear dibuat menggunakan library stats model. Selanjutnya, fitting model dilakukan. Dan untuk setiap variabel independen, koefisiensi dan nilai p-value dari uji parsial dicetak. Hasilnya diinterpretasikan dengan menguji hipotesis 0 bahwa koefisien masing-masing variabel sama dengan 0. Jika p-value kurang dari alfa 0,05, hipotesis 0 ditolak, dan disimbolkan bahwa koefisien tersebut signifikan tidak sama dengan 0. Sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan alfa, tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, dan disimbolkan bahwa koefisien tersebut tidak signifikan seperti yang ada pada di samping, yaitu pada outputnya eh, tergantung pada interpretasi hasil uji parsialnya. Kemudian ada simultan regresi, yaitu uji simultan regresi. Nah, coding di samping dilakukan untuk menguji uji simultan regresi menggunakan uji F pada model regresi linear. Setelah membaca data dari file Excel dan menentukan variabel independen X dan dependen Y, konstanta ditambahkan ke variabel independen, dan model regresi linear dibuat menggunakan library stats model. Kemudian, fitting model dilakukan, dan uji simultan regresi menggunakan nilai F statistik dan p-value dari model tersebut. Nah, untuk outputnya, melakukan uji simultan adalah nilai F statistik sama dengan 337,527680, sedangkan p-value-nya 0,0. Nah, akan menghasilkan uji interpretasinya adalah tolak H0. Setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, kemudian yang terakhir ada uji kebaikan model. Melakukan uji kebaikan model dengan menghitung nilai R-squared pada model regresi line. Seperti pada codingan di samping, variabel independen X dan dependen Y konstanta ditambahkan ke variabel independen, dan model regresi linear dibuat menggunakan library stats model. Selanjutnya, fitting model dilakukan, dan nilai R-squared yang merupakan ukuran seberapa baik model sesuai dengan data diambil. Hasilnya dicetak, dan interpretasinya adalah bahwa tidak ada batasan baku untuk menentukan apakah nilai R-squared itu baik atau buruk. Oke, kesimpulannya dari uji regresi sebelumnya, dari hasil analisis regresi linear yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel dependen dan variabel independen. Model regresi linear yang diperoleh juga memenuhi syarat-syarat asumsi klasik regresi, sehingga dapat digunakan untuk membuat prediksi yang valid dan andal. Selain itu, variabel-variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji parsial dan uji simultan.
Dengan demikian, analisis regresi linear dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.